Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi di channel saya. Terima kasih atas support dan dukungannya. Sehat selalu buat pemirsa, teman-teman dimanapun berada. Semoga bermanfaat informasi ini di video selanjutnya. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, bos. Oke teman, di sini ada sebuah komponen elektronik berbentuk hitam dan ada strip putih pada bagian salah satu ujung kawatnya yang banyak dijumpai dengan harga yang mungkin sangat terjangkau sekali dengan harga di sekitaran 1.000 sampai 2.000 rupiah dan mempunyai kapasitas pada sebuah komponen ini di bagian yang ada pada tulisan di komponennya itu sendiri. Ini adalah sebuah diode yang berfungsi merubah arus dari sebuah sistem pengisian baik pada motor maupun elektronika, merubah arus AC jaringan dari PLN atau dari sepul ataupun dari trafo, kemudian melalui diode bisa disearahkan menjadi sebuah arus DC yang mempunyai dua kutub positif dan negatif, dimana untuk diode ini ada beberapa ciri atau beberapa keterangan pada bagian di fisiknya sini. Yang hitam polos ini adalah tanda di mana sebuah diode akan dialirkan arus, dan bagian putih ini adalah menuju outputnya. Di bagian hitam ini adalah inputnya dan di bagian putih ini adalah outputnya, dimana saat dipasang harus posisi seperti ini untuk mengarahkan arus dari sebelah kanan sini atau berarus AC, kemudian menuju output yang menghasilkan arus DC jika pada posisi di strip putihnya ini. Dan jika posisi terbalik seperti ini, di sini arus AC, maka akan menghasilkan di bagian yang warna polos hitam ini akan menghasilkan negatif, yang putih ini akan menghasilkan positif dan hitam menghasilkan negatif. Oke teman, dan untuk kapasitas dari diode di sini untuk bentuk fisiknya bermacam-macam. Untuk yang besar ini ada tulisan 6 ampere. Untuk kapasitasnya adalah diode 6 ampere, dan ada yang lebih kecil lagi yaitu di sini 1N 5402. Ini adalah diode 2 ampere. Bentuknya hampir mirip sama, fungsinya juga sama, tetapi arus yang dihasilkan itu berbeda. Dan untuk diode ini ada beberapa bagian pada sebuah rangkaian di elektronik. Mungkin diode yang mempunyai rangkaian seperti ini, 2 diode atau 4 diode. 4 diode, dan di sini banyak digunakan untuk sistem penyearah arus atau diode di elektronik. Ini adalah diode kuprok, di mana arus yang dihasilkan pada sistem sebuah pengisian yang tidak ada jalur atau tidak adanya sumber negatif pada jalur sistem sumber pengisian. Jadi di sini saya akan menggambar sebuah rangkaian dari sebuah kuprok atau diode brigade yang menggunakan 4 buah diode. Teman, di sini saya akan gambar sebuah rangkaian diode. Untuk diode seperti ini yang saya dapatkan di beberapa rangkaian elektronik. Untuk diode seperti ini rangkaiannya. Untuk bentuk fisiknya hitam, dan di sini strip putih seperti ini. Strip putih ini adalah plus, ini adalah min. Kalau di rangkaian elektroniknya, dan di sini untuk simbolnya seperti ini.
simbolnya seperti ini. Dan untuk diode pada umumnya saat digunakan ini ada yang menggunakan satu diode untuk penyara arus dan ada yang menggunakan 4 buah diode. Untuk 4 buah diode biasanya kuprok yang ada di pasaran atau di toko-toko elektronik, bentuknya kotak seperti ini. Oke, ada bautnya di sini, baut tengah, kemudian di sini ada 4 pin. Oke, dan bagian salah satunya ada yang positif. Oke, ini ada negatif. Kemudian di sini ke AC. Oke. Dan untuk diode seperti ini, untuk rangkaian di dalamnya yang saya dapatkan seperti ini untuk simbolnya. Oke, simbolnya plus. Oke, ini menghasilkan plus. Strip putihnya menghasilkan plus, dan di sini strip polosnya menghasilkan negatif yang tidak ada strip membelakangi strip putihnya, ini menghasilkan negatif seperti ini. Ini adalah negatif, dan di sini input yang dari AC baik trafo maupun jaringan PLN sesuai dengan kebutuhan. Oke teman, seperti ini. Jadi di sini untuk awal dari sumber arus pada sebuah sistem pengisian atau sistem sumber arus atau dari spool maupun trafo, di sini tidak ada kutub positif maupun negatifnya. Oke, jadi nanti akan dihasilkan dari diode rangkaian diodenya itu sendiri. Oke, di sini dimana untuk sistem rectifier seperti ini menggunakan 4 buah diode, ini sangat stabil dan arus yang dihasilkan juga besar. Oke, karena ada dua jalur dari sini. Oke, dari sumber sini bagian kanan kirinya ini akan diambil kedua-duanya dari sumber positifnya maupun negatifnya, disendirikan, dijadikan 2 buah oleh sebuah rectifier seperti ini. Jadi mengalir 2 buah jenis arus yang dari sumber dari katakanlah trafo, sebuah trafo yang non CT seperti ini. Oke, trafo non CT seperti ini. Untuk trafo ini yang dari 0 volt. Oke, dari 0 volt. Katakanlah di sini dari yang 18 volt. Oke, 18 volt seperti ini. Jadi di sini nanti akan mengalir sebuah arus bolak-balik seperti ini pada sebuah trafo. Oke, bolak-balik, ada yang ke atas, ada yang ke bawah, atau ada yang masuk, ada yang keluar. Jadi di sini dipilih sesuai dengan kebutuhan menjadi 2 bagian atau 2 jalur, sehingga menghasilkan positif yang lebih stabil dan negatif yang lebih besar juga. Oke teman, dan di sini untuk sistem pengisian pada sebuah sistem menggunakan rectifier seperti ini biasa digunakan pada dunia otomotif adalah sebuah sistem pengisian full DC. Full DC. Full DC. Jadi untuk full DC ini berfungsi sangat besar sekali pengaruhnya. Jadi saat digunakan di motor, saat digunakan di motor ini pada posisi putaran mesin agak rendah, tidak terlalu tinggi, ini arus yang dihasilkan pada positif maupun negatifnya ini, terutama positifnya ini akan langsung full atau penuh. Oke, langsung penuh. Dan untuk di otomotif atau di aki motor ini standarnya adalah 14,5 volt. 14,5 volt untuk menyuplai dari sistem kelistrikan di semua motor sekarang, terutama motor injeksi, di mana untuk motor injeksi ini banyak komponen elektroniknya yang menggunakan arus DC, jadi dibutuhkan sebuah arus yang besar. Ini biasanya untuk motor DC sekarang, untuk jenis lampunya atau lampu utamanya, baik lampu kelistrikan motornya, speedometernya, komponen elektronik yang mendukung pada sistem sensor-sensor pada motor injeksi ini menggunakan arus semua. Jadi di sini suplainya harus benar-benar besar.
Oke, benar-benar besar, dan tentunya untuk menstabilkan agar tegangan voltase pada sistem pengisian di bagian positif ini tidak ngedrop atau masuknya itu lebih besar dan pengeluarannya juga besar, jadi imbang stabil. Berbeda sekali jika mengalami masalah, masuknya kecil outputnya besar, maka akan terjadi masalah pada sebuah sistem pengisian, terutama untuk aki motor. Jika mengalami masalah masuknya pengisian ini kecil, output yang dibutuhkan besar, maka akan mengalami pengedropan atau menurunnya voltase aki, katakanlah 11 volt. Ini jika dibiarkan atau digunakan. Nanti jika sudah mencapai 10 volt atau 9 volt, maka sistem kelistrikan dari motor CDI, motor injeksi itu sendiri, akan tidak berfungsi selamanya atau motornya akan mogok. Oke teman, dan di sini saya ada sebuah spool dari motor. Oke, spool dari motor. Oke, untuk sistem pengisian seperti ini. Oke, di sini besar sekali untuk lilitan kawatnya, di sekitaran 0,8 sampai 1 mm, dan untuk jumlahnya ini karena motor lama, jadi jumlahnya sangat sedikit sekali, mungkin 1, 2, 3, sekitar 6. Mungkin untuk yang terbaru motor injeksi, mungkin di sini untuk spool atau rumah carnya sini ini lebih banyak, mungkin sekitaran 18, seperti itu. Saya belum pernah menemukannya, mungkin teman-teman bengkel yang sudah pernah melihat dari posisi dari spool di motor baru sekarang, motor injeksi, katakanlah bit injeksi, ini carnya atau rumah spoolnya ini lebih banyak jumlahnya. Oke, lebih banyak jumlahnya dan lilitannya juga banyak. Ini berfungsi untuk menyetabilkan atau memperbesar dari output di bagian sistem pengisian ke aki atau sistem pengisian dari motor itu sendiri, motor injeksi. Oke, seperti ini. Dan di sini saya ada sebuah dan untuk cara kerja dari sistem pengisian di motor, jadi saat digunakan di dalam motor ini berada di dalam magnet, kemudian ada lilitan kawat di dalamnya. Untuk arah lilitan kawatnya ini dari kanan ke kiri seperti ini, selang-seling, dan posisinya rapat sekali. Dari kumparannya sini, dari bagian bawah sendiri, kemudian dililit rapat, kemudian di layar kedua atau lapisan kedua ke kiri seperti ini rapat, nanti akan dialiri oleh sebuah magnet atau dilintasi oleh sebuah magnet kutub utara dan selatan, dan saat dilewati ini akan terjadi medan magnet dan menghasilkan output voltase AC atau arus balik dari sebuah magnet motor di dalam mesin. Oke teman, dan saat digunakan di motor ini, oke, karena di sini untuk jenis motor lama biasanya menggunakan sistem pengisian half DC atau setengah DC. Jadi di sini ada tiga kabel pada bagian spool outputnya. Di bagian sini ini warna hitam, punyanya Yamaha, hitam negatif, kemudian kuning ini ke lampu, yang putih ke sistem pengisian. Jadi di sini dibagi dua. Jadi untuk sistem pengisian ini ada 4, dan sistem lampu ini ada 2. Jadi ada 2 sistem pengisian aki, pengisian ke sistem kelistrikan motor atau ke aki, dan satunya lagi ke jalur lampu penerangan. Ini dibedakan sendiri. Dan untuk jalur lampu penerangan ini untuk motor lama biasanya langsung ke mesin atau menggunakan sistem AC ke lampunya. Oke teman, dan di sini untuk motor yang terbaru sekarang itu menggunakan sistem pengisian full DC, di mana semua bagiannya ini dari lilitan kawatnya ini menjadi satu bagian, satu fungsi, dan satu kesatuan dari lilitan ini secara melingkar full di bagian sini.
kemudian lilitan awal ini langsung ke bagian output. Oke, output katakanlah yang biasanya warna kuning, kemudian yang finishnya atau terakhir pada lilitan kawatnya karena full mungkin di sini ini juga kuning. Oke, dua kabel output sistem pengisian pada sebuah motor terbaru full DC. Ini outputnya 2 buah. Oke, di sini kabelnya warna kuning-kuning dan tidak ada kutub positifnya. Maaf, tidak ada kutub negatifnya seperti ini. Negatif ke body. Jadi di sini langsung outputnya dari spool ini tidak terhubung ke body motor. Oke, dan untuk selanjutnya dari spool ini akan menuju sebuah regulator atau kiprok di motor. Dan kebetulan untuk di sini saya ada sebuah kiprok dari sistem pengisian motor injeksi. Ini punyanya Beat sama punyanya Supra X 125 injeksi juga sama seperti ini. Yang Beat injeksi starter kasar mungkin seperti ini, dan di sini ada beberapa fisik. Ini terbuat dari aluminium, ada pendingin, ada kotak seperti ini. Mungkin di dalamnya ini biasanya adalah sebuah kapasitor DC. Oke, supaya nanti tegangan output dari sisi pengisiannya ini bisa stabil dan voltasenya tidak naik turun atau voltasenya yang dihasilkan itu halus, karena ada sistem penyimpanan pada kiprok yang seperti ini punyanya Beat maupun punyanya Supra X 125 injeksi. Dimana untuk motor injeksi jenis Honda ini biasanya jika tidak memakai aki atau akinya itu bermasalah, masih bisa digunakan untuk motor atau masih bisa dipakai dengan cara diselah pakai kaki atau manual. Ini adalah untuk motor injeksi Matic Honda biasanya seperti itu. Dan di sini ada beberapa kabel bagian pada kiprok yang punyanya injeksi atau punya Beat maupun Supra, dimana di sini ada beberapa bagian yang ada pada pin yang pertama, pin kedua di bawah ini yang bagian kanan bawah ini mungkin yang jalur ke kabel kuning. Oke, ini teman-teman bisa lihat di pin dari kiprok ini di Google. Oke, untuk hasilnya di sini yang warna kuning ini ada 2 buah di sini di bagian bawah dan bawah. Ini dari spool pengisian warna kuning. Oke, 2 buah, yang satu ke sini, finish startnya di sini, finishnya di sini. Dan nanti setelah digunakan atau motornya itu dipakai, maka akan terjadi output pengisian pada bagian sini. Oke, output pengisian pada bagian sini yang plus. Kemudian yang di sini output ke lampu motor atau lampu AC, karena di sini masih menggunakan dop lampu AC atau lampu yang menggunakan mesin. Oke, ini sama prinsip kerjanya punyanya kiprok dari Karisma atau Supra X lama. Ini seperti ini. Outputnya yang dihasilkan dari lampu ini adalah langsung dari kiprok, kemudian ke lampu utama atau lampunya ini menggunakan AC. Oke teman, dan untuk full DC seperti ini ada beberapa sistem pengisian atau sistem otomatis di dalam sini, di dalam kiproknya. Jadi di sini yang keempat ini adalah drivernya, atau harus terhubung ke positif aki di bagian sini, bagian tengah. Jika tidak terhubung ke bagian positif aki di bagian sini, ini maka output di bagian plus aki ini akan over, voltasenya bisa mencapai 15 maupun 16 volt. Ini yang berbahaya adalah, yang kurang bagus adalah di 16 volt. Jadi bisa merusak dari sebuah sistem kelistrikan motor, terutama motor injeksi. Jadi di sini oke, input dari sebuah kiprok full DC, ini in, ini out, ini in dari kabel kuning satu yang start, ini yang finish, ini kabel kuning.
kemudian di sini plus ke aki, dan di sini driver. Ini biasanya terhubung ke kunci kontak on, kemudian ini langsung aktif terhubung, kemudian akan mendriver atau mengontrol dari sebuah sistem pengisian ke aki supaya stabil di 14,5 volt, dan di sini ke lampu utama. Oke teman-teman, semoga bermanfaat informasi ini. Oke, dan untuk selanjutnya, karena di sini untuk sistem kelistrikan motor yang full DC seperti ini, arus yang dihasilkan juga besar dan tentunya voltasenya tetap di 14,5 volt. Ini adalah kelebihan dari motor sekarang. Dan untuk motor ini biasanya menggunakan di sini ada sebuah aki 12 volt 3,5H. Oke, 12 volt 3Ah. Ini aki punyanya Beat seperti ini, ataupun Scoopy, ataupun Supra X 125 yang injeksi menggunakan aki yang 12 volt 3Ah seperti ini. Ini aki bawaan motor, dan biasanya aki bawaan motor ini sangat awet sekali, bisa mencapai dari 3 tahun sampai 5 tahun. Ini untuk kondisi aki biasanya maksimalnya 2 tahun. Karena di sini untuk aki bawaan motor seperti ini, oke, bawaan motor seperti ini awet digunakan. Dan untuk keterangan di bagian sini ada beberapa keterangan. Oke, untuk normalnya di sini pengecasannya 0,3 ampere 5-10 jam, pengisian cepatnya 3 ampere 30 menit. Oke teman, karena di sini untuk motor ini sudah akinya sudah lama digunakan, tentunya mengalami masalah pada sistem penyimpanan baik tenaga atau performa. Dan untuk aki ini saya dapatkan dari pengepul atau barang atau dari aki yang sudah tidak digunakan. Ini saya beli, saya tukar tambah sama yang sudah tidak bisa dipakai atau tidak bisa diperbaiki lagi dari sebuah aki. Jadi saya tukarkan dengan aki seperti ini, dan ada beberapa aki yang saya pilih untuk kondisinya seperti ini. Oke, ini bentuk fisiknya mulus di bagian bentuk fisiknya masih lurus, walaupun banyak terjadi kerak seperti ini. Bagian kanan juga lurus. Bagian bawah, ini bagian bawah ini, maaf bagian belakang ini, ini sudah kelihatan kalau lama digunakan sampai seperti ini plastiknya. Saya pastikan aki ini mungkin 3-5 tahun seperti ini. Dan di sini saya akan cek dari kondisi aki ini apakah bisa diperbaiki atau tidak, dan saya akan coba gunakan sebuah ampo untuk melihat kondisi dari voltase aki ini. Dan untuk akinya di sini 12,7 sesuai dengan keterangan di sini. Apabila di bawah 12,4 ini harus dilakukan pengisian. Oke teman, karena di sini untuk aki 12 volt 3Ah ini voltasenya masih bagus. Oke, saya akan cek langsung menggunakan arus yang besar, menggunakan starter motor. Oke, apakah di sini masih bisa menahan beban arus yang besar, karena di sini sudah tidak dipakai lagi atau tidak digunakan di motor, mungkin di sini sudah mengalami masalah. Saya akan coba, saya gunakan starter motor seperti ini, menghasilkan arus mungkin sekitar 50 ampere. Berapa voltasenya saat dilakukan tes? Oke teman, dan di sini terlihat jelas voltase bagus, tapi saat diberi arus beban sekitaran 50 ampere ini akan mengalami penurunan di 9 volt 9 volt seperti ini. Jadi untuk kondisi aki ini sudah mulai melemah
sudah mulai melemah. Dan di sini saya akan lakukan beberapa cara untuk supaya hasil pada bagian ini. Saya akan siapkan sebuah alat untuk perbaikan selanjutnya. Oke teman, ini maaf untuk kondisi tempatnya. Oke, sini sudah saya siapkan apinya yang tadi. Ini saya akan coba solder di bagian sini, bagian yang tengah. 1 2 3 4 5 6. Oke, sini saya akan solder. Saya siapkan solder seperti ini. Saya cari posisi tengahnya. 1 2, agak ke bawah sedikit, ini seperti ini. Oke, jika teman-teman mengalami masalah untuk aki motor yang original bawaan seperti ini, bisa lakukan tips seperti ini. Oke, dengan nyala lampu yang terang, tetapi di starter mungkin sudah tidak kuat atau tidak berfungsi. Ini biasanya air aki di dalamnya sudah mulai berkurang pada salah satu selnya, karena ini sudah lama digunakan, daya simpannya akan menurun. Oke, dan untuk selanjutnya di sini saya tambahkan cairan ini ke dalam lubangnya. Saya kasih sedotan botol air mineral seperti ini, saya masukkan. Dan untuk posisinya, untuk takarannya di sini supaya nanti tidak terlalu banyak. Oke, saya masukkan seperti ini. Sebentar. Saya masukkan seperti ini. Oke, mentok ke bawah seperti ini. Saya sedot lagi, masukkan, saya sedot lagi. Oke. Pokoknya tisunya di dalamnya sudah basah, sudah cukup. Untuk yang kedua, saya masukkan mentok seperti ini, saya sedot. Oke. Jika nanti terlalu banyak maka akan keluar di cairannya di sini, di angin-anginnya sini. Jadi cukup di kira-kira mungkin sekitaran di atas selnya sedikit. Oke, sudah masuk. Dan di sini untuk posisi sel yang keempat, ini benar-benar kosong, tidak ada cairan sama sekali. Saya masukkan. Oke, dan di sini saya ada beberapa tips. Jadi saat setelah ditambah cairan ini dipasang ke aki, dipasang ke motor, ini mungkin akan tidak maksimal hasilnya. Harus dilakukan sistem perbaikan sendiri. Jadi harus dilepas di motor, tidak dipasang di motor, karena saat ditambah seperti ini tanpa dilakukan pengisian kembali menggunakan alat khusus, maka akan terjadi pengisian yang kurang maksimal, dikarenakan di sistem pengisian motor ini akan digunakan untuk sistem kelistrikan maupun sensor-sensor yang ada pada motor tersebut. Jadi mungkin hasilnya kurang begitu maksimal.
Oke, menurut pengalaman saya, jadi di sini untuk perbaikan aki ini kita cas dulu, kemudian setelah itu kita pasang di motor. Jadi dilepas, tidak langsung dipasang di motor. Nanti biasanya untuk sistem pengisiannya ini hasilnya tidak full, karena saat digunakan di motor mungkin sistem pengisian akan mengalir ke bagian baik lampu maupun ke CDI atau ECU lainnya. Oke, dan untuk selanjutnya di sini saya akan lakukan tahap berikutnya. Oke teman, untuk di sini saya gunakan sebuah trafo 5 ampere yang CT seperti ini. Oke, CT 5 ampere 3 sampai 5 ampere. Kemudian saya kasih diode seperti ini. Oke, di bagian dari alat yang saya gunakan, alat casnya. Kemudian negatif ini ke bagian sebuah sistem pengisian menggunakan kiprok motor bawaan motor ini yang Harley DC atau kiprok motor lama, jadi tidak menggunakan kiprok yang full DC. Oke, seperti ini punyanya motor injeksi maupun Tiger ini tidak bisa digunakan, jadi harus menggunakan yang seperti ini. Motor punyanya Vega lama maupun Beat karburator Absolute Revo ini bisa digunakan. Kalau menggunakan yang seperti ini tidak bisa, karena sistem di dalamnya mungkin berbeda sekali. Oke teman, dan untuk selanjutnya di sini saya akan coba lakukan pengisian pada gini. Oke, dan untuk di video alat yang saya gunakan bisa teman-teman tonton di video yang berjudul yang ditunggu rangkaian cas aki, untuk rangkaian di dalamnya dan pengetesan pada aki. Pada aki yang normal, aki yang lemah, aki yang sudah mengalami kerusakan atau selnya itu putus. Saya lakukan perbaikan untuk aki ini. Ini akinya tadi sudah saya tambahkan, nanti tinggal disolder lagi. Oke, untuk voltasenya saya cek. Seperti ini. Oke, 12,58 setelah dilakukan pengecek 12,58 setelah dilakukan tes menggunakan kiprok, menggunakan dinamo starter. Saya lakukan pengisian. Kabelnya saya gunakan trafo yang 5 ampere. Jika teman-teman ingin membuat rangkaiannya bisa simak di video tersebut. Oke, seperti ini saya on kan. Oke, dan untuk sistem pengisiannya di sini voltasenya 14,65 14,65 dan arus mengalir pada aki ini, arus dari pengecasan ke aki sebesar di sini sekitaran 2 ampere. Oke, di sini sekitaran 2 ampere dan arus sudah masuk ke aki, melakukan sistem penyimpanan. Karena untuk sebuah sistem pengisian pada aki ini harus di atas voltase aki, jadi 12 volt ditambah 2,5 volt menjadi 4,5 volt, dan arus yang dihasilkan adalah 2 ampere. Oke, dan voltasenya 14,59. Karena di sini saya menggunakan kiprok bawaan motor atau regulator bawaan motor, nanti di sini 14,45 volt, dan arus yang dihasilkan pada saat pengisian ini mendekati 0. Jadi
arus mendekati 0, voltase 14,4 volt. Ini akinya akan full. Karena di sini tadi sudah melemah sekitaran saat pengetesan menggunakan dinamo starter sekitaran 50 ampere langsung ke 9 volt. Jadi di sini benar-benar kosong dari kapasitas penyimpanan arus di dalamnya. Jadi saat dilakukan pengisian seperti ini kondisinya di 2 ampere. Oke teman, terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada salah kurangan mohon dimaklumi dan bisa ditulis di kolom komentar, dan semoga menginspirasi bagi teman-teman semuanya. Terima kasih atas luang waktunya yang cukup lama sekali untuk melihat dari proses sebuah perbaikan aki dan sistem pengisian aki, sehingga mudah untuk dipahami dan mudah untuk dilakukan dalam sebuah perbaikan aki, tidak mengalami masalah untuk sebuah pengisian aki, agar perbaikan ini berjalan maksimal dan sesuai yang kita harapkan, tentunya berhasil digunakan lagi. Dan ada beberapa tips atau bentuk fisik dari sebuah aki jika kondisi aki ini sudah bagus untuk hasilnya. Di sini untuk akinya tidak mengalami kenaikan suhu dan arusnya sudah mendekati 0, voltasenya ini saya gunakan pengisian menggunakan kiprok motor asli bawaan, di 14,4 volt. Dan tentunya jika kondisi aki yang sudah mulai bermasalah ini tidak bisa diperbaiki teman. Untuk kondisi yang seperti ini, kondisi aki punyanya sama-sama bawaan motor. Ini punyanya Vario 125 yang lama, mungkin seperti itu. Dan untuk kondisi akinya di sini saat saya pegang seperti ini tidak rata atau timbul bergelembung, karena di sini sudah mengalami keretakan pada sel di dalamnya, jadi tidak bisa diperbaiki. Dan nanti jika kita perbaiki ini biasanya mengalami masalah panas dan voltasenya tidak bisa mentok ke 14,5 volt. Kondisinya seperti ini ya, bergelembung seperti ini. Terima kasih, salam sukses, salam berkarya, salam otomotif. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya.